kayu itu hijau, pertumbuhan. Yang kemudian selanjutnya air itu biru, berarti selalu bergerak maju, dinamis. Itu kenapa? Background dari asap, tulisan dari font dari Mandiri biru. Ya, berarti Anda akan selalu dibawa maju, ya, dan menjadi bangunan terbesar. Kemudian tanah itu coklat, ya. Kemudian api itu merah. Jangan sekali-kali gunakan warna orange di logo atau nama usaha Anda, karena ada bukti, ya, karena akan melemahkan usaha Anda. Ganti warna yang lain, ya. Krisis menciptakan peluang. Tahu namanya krisis saat ini? Ekonomi sedang turun, itulah peluang. Kalau harga emas turun, berarti kita harus beli emas. Ya, karena kalau udah turun biasanya pasti nanti akan naik. Mau naik mau turun, kalau setiap bulan kita bisa sisihkan beli sesuatu, investasi akan baik. Ya, bicara ketidakpastian, kapan sih saya akan membuat ini, kapan saya ini, selalu ada alasannya. Makanya penciptaan dari ketidakpastian menciptakan suatu peluang. Ketika Anda sedang down, berarti saatnya Anda bagaimana punya untung. Keuntungan ini seperti pepatah, laut tidak pernah tenang, hanya kapal yang jauh yang dapat mengatur. Artinya kapan sih ada krisis, kita nggak ada yang tahu, tapi kita sudah siap. Kalau dalam politik sedang naik, maka ekonomi sedang akan turun. Nah, justru saatnya ekonomi mana bagian yang turun, kita investasi. Itulah hukum ekonomi. Yang paling penting dalam hal ini adalah berinvestasi itu murah. Maka Anda ada hoki, ada rezeki. Ya, orang kalau bahagia itu senyum atau sedih? Senyum. Maka setiap hari Bapak dan Ibu senyumilah uang Anda di dompet Anda. Maka dompet Anda akan selalu penuh dengan apa yang Anda senyumi. Ya, ketika nggak punya, baru tinggal 1 lembar. Biasanya dompet laki-laki itu 1 lembar. Kenapa? Karena kita kok. Oh iya, ya, uang kalau kita kok nilainya setengah. Oh gitu? Iya. Harusnya dompet itu dompet yang panjang. Jadi kayak dompet perempuan gitu ya? Iya, makanya akan selalu double dan banyak. Makanya ibu-ibu dompetnya panjang, makanya bapak harus kasih ibu-ibu itu sebabnya para perempuan walaupun bekerja dan berusaha sendiri selalu berprinsip bahwa uang suami uang saya juga, uang saya ya uang saya juga. Ya nggak? Iya, mungkin banget. Saya ganti dompet ya. Dompet yang panjang, isinya adalah apa? Kartu debit. Kalau dompet yang kecil, isinya kartu kredit. Supaya cicilan kita cepat lunas. Sehingga kita bisa investasi. Ya. Percaya nggak percaya? Sudah 3.000 orang lakukan di teman-teman Facebook saya. Ya. Kalau dompet yang paling bagus Bu ya, warna merah itu lambang dari selalu penuh. Warna kuning selalu bertambah. Iya. Merah penuh, iya. Nambah. Kuning nambah. Nah, dompet saya warna kuning. Ya, coklat atau hitam itu artinya selalu penuh dan nambah terus gitu. Oh gitu. Iya. Berarti saya mesti balik ke hitam atau coklat dong. Iya, itu pilihan. Kalau nggak pakai dompet, nah itu berarti duit. Dari istri. Iya. Karena kita laki-laki nggak usah bawa dompet, titip dong. Saya setuju. Nah, bicara soal keuangan. Nah, bicara orang bilang tidak ada kata untuk tidak untuk investasi. Oke, fontnya oke, warnanya. Tidak ada kata terlambat untuk investasi. Iya. Ya, sesuatu orang bilang terlambat, ibaratnya orang itu selalu putus asa. Usia saya sudah hampir 70, 80, sudah terlambat investasi. Kalah besar. Almarhum Ling Suryo ketika saya menjadi salah satu feng shui masternya, selalu bilang usia saya sampai kapanpun itu ada seperti tarikan nafas saya. Sekali saya nafas, saya akan terus investasi. Hidup saya adalah tarikan nafas saya. Maka kalau anak-anaknya bilang stop papa jangan investasi, lebih baik saya tidak usah hidup.
Beliau meninggal pada saat di meja kerja dia di Singapura. Pada saat itu dia sudah nggak bisa melihat, tapi memutuskan sesuatu yang besar buat perekonomian di perusahaannya. Luar biasa. Itu investasi adalah sampai Anda tidak bisa bernafas. Selagi Anda bernafas, cobalah investasi yang kecil-kecil. Itu sebabnya hanya orang seperti Pak Sudono Salim atau Lili Suryo yang bisa melahirkan produk seperti Indomie. Coba Indomie. Bencana makannya apa? Indomie. Sarapan pagi-pagi makannya apa? Indomie. Nemenin kerja makannya apa? Indomie. Begadang yuk makannya apa? Indomie. Aduh, nggak sempat masak makan nasi pakai gimana nggak gemuk kita. Dan sekarang udah ekspansi ke Timur Tengah, udah ekspansi sampai Rusia, Kosovo, Kiev, Afrika juga. Afrika sudah. Sekarang Indomie punya pabrik di Nigeria. Ya. Minyak hitam. Ya, tetap berfokus pada peluang, itu yang paling penting. Nah, Jadi tidak pernah berhenti berpikir investasi. iya, Feng Shui menggambarkan sesuatu yang unik. Feng Shui saya tidak pernah membongkar, karena ilmu yang Feng Shui yang bongkar-bongkar itu namanya kuli bangunan. Ya, Ya, pernah bongkar-bongkar. nggak pernah. Bongkar apa maksudnya? Jadi kalau sesuatu yang negatif, sesuatu yang sesuatu yang jelek, itu jangan dibongkar. Oke. Oh, jadi misalkan, ini kebanyakan tiang. Ya, bongkar. Oh, jangan. Nah, jangan. Tapi Tambahkan sesuatu. Ya, seperti contoh. Tangan kiri saya ada jam, tangan kanan saya ada jam. masuk jamnya 2. Jadi, kalau tangan kanan atau salah satu tangan saya punya jam, satu tangan saya akan iri sama saya. Istilahnya nggak balance. Iya. Ketika saya melihat Maradona dulu, Pak Boleh sukses, dia memakai 2 jam. Ya. CEO dari BMW Inter Asia Pasifik memakai 2 jam. Ketika jam itu, ya, jam itu adalah api. Ketika Anda di dalam tubuh Anda ada 5 unsur Feng Shui: kayu, logam, cincin atau kalung, kemudian api, dan tanah yaitu kristal atau berlian. Ya. Ya. Kemudian ada lagi kayu, baju, air itu berarti momok, bicara. 5 unsur itu Anda pakai dalam kehidupan Anda. Gunakan, maka usaha Anda apapun akan sukses. Seimbang ini. Balance. Ya, 5 elemen gunakan dalam rumah Anda, maka rumah Anda akan bahagia. Bahagia ada ukurannya, Bapak Ibu. Maka saya terbitkan buku tentang The Book of Measurement. Ukuran meja yang baik itu berapa? Ukuran pintu yang bagus berapa? Pintu rumah seperti mulut ya, harus paling besar daripada pintu kamar utama. Jadi kalau mau mulut kita besar, berarti makannya banyak ya. Hoki. Orang bisa makan itu hoki, betul Pak? Iya. Nah, orang nggak bisa makan, mulutnya kecil, sedikit. Nah, kalau makanlah yang cukup. Karena orang yang bilang cukup itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang selalu ingin lebih, selalu dikurangkan oleh Tuhan. Orang yang selalu kurang, berarti kurang aja. Ya, selalu cukup. Jadi punya investasi di Aksa Mandiri 1 miliar cukup atau kurang? Kurang. Cukup, tapi nambah lagi untuk anak, untuk lagi untuk istri. Nah, kalau saya kalau bapak saya ajarin Pak, kalau saya itu ikut asuransi, ya, saya selalu kasih untuk istri dan anak lebih. Kenapa? Kalau ada apa-apa kan untung saya. Aceh itu bapak-bapak. Iya. Contoh ya. Kita lakukan yang terbaik untuk anak istri. Sehingga pada waktu nanti sakit ataupun apa ini kita ada manfaat lebih. Fungsi yang Anda tawarkan ini adalah sebetulnya sebuah pola pikir ya. Mindset dengan measurement atau parameter atau ukuran yang sudah pasti, karena banyak sudah jelas patokannya. Ya. Bukan sekedar klinik ataupun tahayul kayak. Karena orang di Indonesia yang paranormal itu belajar paranormal itu nggak ada sekolahnya. Maaf. Sementara Feng Shui itu ada sekolahnya. Ada perguruan tingginya mana ya? Ada di Kanzhou, Jiangxi.
Kalau Bapak Ibu tahu, di sana di daerah Jiangxi ada daerah itu namanya sekolah Feng Shui International Feng Shui Association. Kebetulan tahun 2012 bulan Desember tanggal 10 saya dilantik oleh Xi Jinping sebagai ambasador Feng Shui Association for Indonesia selama 6 tahun. Luar biasa. Ya. Baik, ya. Sekarang ini berdasarkan elemen-elemen yang ada itu ya. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana dalam kehidupan berpolitik di Indonesia baru aja lewat kemarin. Artinya gini, setiap orang punya karakter. Demikian juga dengan lingkungan di sekitarnya. Ya. Kalau melihat Pak Jokowi sama Pak JK gitu, pasti punya karakter tersendiri juga kan? Ya. Nah, bagaimana Anda memandangnya dari sudut pandang Feng Shui atau pelapor Feng Shui? Saya pakai ilmu Pak Farhan. Apa tuh? Namanya Pak Ce, Pek Ji. Ya. Ilmu tentang manusia. Pak itu 8. Ya. Jadi ada istilahnya, ada ilmu tentang tatanan kehidupan manusia, bukan hanya garis wajah. Wajah Bapak Ibu ya bisa berubah, betul Bapak, bisa operasi plastik. Oh ya, betul. Tapi namanya tanggal lahir, bulan, ada jam, tahun tidak akan bisa berubah. Oke. Tahun itu artinya masa kecil kita. Bulan adalah masa remaja kita. Tanggal adalah masa sekarang. Jam adalah masa yang akan datang. Makanya bahagia itu dimulai dari bukan pelipatan 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Itu enggak bahagia. Sanricu 369 itu ada, kalau ada pernikahan selisih 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, itu enggak happy. Itu salah. Dilihat jamnya. Karena masa depan. Karena itulah kebahagiaan. Jam, ketika orang yang lahirnya pagi dan siang sebelum jam 3:30 sore itu itu manusia yang aktif, yang marah. Kalau marah dia marah, tapi udah ya udah. Nah, itu orang yang karakternya yang. Kalau suami dan istri selisih 3 tahun, yang dan yang artinya pagi dan siang, pagi dan pagi, siang dan siang, menikah atau bekerja sama atau bisnis, maka itu akan sukses. Papa Saya mama sama istri saya udah 3 tahun. Papa mama saya 3 tahun. Akibatnya dia pagi dan pagi. Akibatnya apa? Happy forever. Punya anak kayak gini. Iya. Dan ketemu itu anak yang pagi juga. Saya pagi, adik saya pagi. Happy semua. Itu lahirnya pas Itu rahasia. Tidak ada di buku Feng Shui manapun. Itu ilmu Feng Shui saya lakuin. lahirnya pagi itu berarti. Pagi atau siang. Nah, orang pagi itu bawel. Ya, orang pagi itu nggak suka membaca. Sukanya apa? Ngomong. Beda sama orang sore atau yin atau malam atau subuh sebelum 3:30 pagi. Catat kalau mau, ya, sebelum 3:30 sore sampai 3:30 pagi itu yin. Orangnya biasanya diam. Orangnya nggak suka ngomong, sukanya nulis, suka SMS. Jadi kalau bapak suaminya ada orang pagi, istrinya orang malam, berarti suami harus ngomong ke istri baik SMS atau email atau tulisan, si istri akan mengerti. Ya, api dan air tidak bisa bersatu. Api tanpa air tidak akan bisa ada kehidupan. Demikian juga mau bahagia, lebih baik selalu cari bahagia, karena bahagia itu dibuat, bukan datang dari langit, bukan datang dari bumi, kita buat sendiri. Nah, bicara tentang Feng Shui yang baik di dunia ini, di Indonesia, kebetulan Indonesia itu bagus Bapak Ibu untuk investasi. Kenapa? Lihat Bapak Ibu, kantong kita laki-laki selalu di kiri, itu naga. Maka laki-laki harus cari uang untuk macan betina. Naga tidak bisa terbang, maka disimbolkan macan itu kan pilih terbang, lambang Phoenix. Jinak-jinak merpati siapa? Wanita. Nah, itulah yang terjadi, bahwa laki-laki harus cari uang untuk kasih ke macan betina. Kalau enggak kita dicakar. Ya, dicakar itu, maka kiri naga,
Sumatera dan Jawa kalau itu bersatu itu negara besar. Sebelah kanan burung phoenix Papua, kepala burung. Maka itulah Pak Karno waktu itu ambil itu Papua. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Itulah balance yin dan yang, keseimbangan untuk Indonesia. Itu kenapa Indonesia dari dulu sampai sekarang semua negara tertarik untuk investasi dan selalu iri untuk kalau Indonesia maju. Itu sebabnya Papua dulu oleh Bung Karno diberi nama Irian. Ikatan Ya. ikut Republik Indonesia anti Nederland. Irian. Itu ya. Ya. Tahun kemerdekaan kita 19 Agustus 45. Tahun ayam. 17 Agustus 1945. Ya. Pak Karno show 1901, show kerbau logam. Pak Jokowi kerbau logam tahun 61. Pak SBY kerbau tanah tahun 49. Pak Jokowi apa? Kerbau logam tahun 61. Oh, kerbau ya? Ya, logam. Pak Prabowo kelinci logam tahun 51. Kok imut ya? Logam sama logam. Nah, kelinci, you know? Iya. Kelinci. Pak Jokowi itu kurus tapi kerbau. Iya. Pak Jenderal besar tapi Kelinci. Oke. Kelinci tahun 51, kelinci logam. Anehnya kemarin calon presiden kita logam dengan logam. Wakilnya lebih aneh lagi Bapak Ibu. Pak Yusuf Kala itu kuda air. Pak Muhammad apa salah desa itu ular, ya, ular air. Jadi logam air sama air itu kan suatu. Oh, kok bisa ya? Iya. Nah, itulah yang kemarin dulu saya bahas. Ternyata saya analisa lagi, Pak Jokowi itu adalah seorang pemimpin, Pak Prabowo seorang penasehat, dan saya hitung lagi Pak Yusuf Kala juga penasehat. Pak Cenya sama dengan Pak Prabowo. Dua itu kalau ketemu tolong bertengkar satu sama lain, betul? Iya, heboh karena penasehat dengan penasehat. Iya. Saya adu argumen. Iya, carilah ilmu sampai negeri Tiongkok. Ilmu ini saya dulu bongso itu saya benci. Sesuatu yang saya benci, kenapa benci? Selalu kalau papa saya undang orang fungsi, buka. Saya benci. Saya bilang kamar saya enak dibuka, dikasih angka aqua, panas. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada rumah Anda ada bentuk segi 8, logo Anda perusahaan segi 8, usahanya tidak akan sukses. Karena aqua itu hanya untuk protek di luar, protek yang negatif, tapi bukan untuk kemakmuran. Oh gitu, kan untuk kedamaian di rumah. Aqua terlalu perfect buat kita. Jadi untuk di luar aja. Untuk di luar. Eksterior oke. Interior jangan. Panas. Interior tuh kalau nggak segi 4 bulan. Kalau ada meja segi 8, saya jamin di ruang tamu Anda ada meja segi 8. Saya jamin ruang tamu itu kosong, jangan ada duduk. Ada uang meja segi 8 di kantor Anda, usaha Anda akan drop. Ini bukan sesuatu yang mistik, tapi itulah fungsi, itu energi. Kenapa segi 8? Koinnya Singapura pakai segi 8 for protection. Logo-logo di Singapura kalau lalu lintas segi 8. Perhatikan, untuk protection. Iya, tapi bukan untuk kemakmuran. Nah, sejak kemarin kurang lebih 2 tahun yang lalu saya diminta oleh pemerintah Singapura untuk mendesain secara feng shui satu koin solar yang terbaik. Bapak lihat, Ibu, ada 2 material. Ada angka 1 yang bikin bus, ada bunga mereka yang bagus peony. Nah, itulah membuat suatu karya yang sukses untuk negara kita. Negara yang sukses selalu mata uangnya tidak pernah menggambarkan pahlawan yang sudah meninggal. Karena kita selalu ingat, karena sesuatu foto yang sudah tidak ada itu nggak bagus kalau kita pasang pos, selalu ada kesedihan. Kita Jokowi, nah mungkin setelah pemerintahan ini bagaimana? Ya, saya akan bahas sedikit ya Bapak Ibu. Karena saya bilang ekonomi, Pak Jokowi itu dari pengusaha, Pak Yusuf Kala juga pengusaha. Dua-duanya ini punya karakter yang
cukup unik dan berbeda. Satu besi, satu untuk air. Logam dan air. Logam menghasilkan air. Metal produce water. Artinya justru menguntungkan Pak Yusuf Kalla kolaborasi ini. Terus saja. Dan Pak Yusuf Kalla akan memberikan suatu berjangan. Pak Jokowi itu sugar ball logam, tapi jamnya jam kuda. Makanya beliau suka kesana kesini kayak kuda. Gak pernah dia omongin apapun, gak pernah keluar maunya dia. Dan selalu seperti siapa? Sudirman. Selalu maunya dia kemana. Jadi inilah yang sebetulnya yang saya bilang adalah suatu pembaruan. Kuda, jam kuda, tahun ini tahun kuda. Tahun ini ada muncul pemimpin baru kuda. Karena kuda tahun ini kuda kayu unsur api. Artinya awal semester pertama kayu pertumbuhan. Tapi unsur kedua itu ekonomi, keuangan. Unsur tahun semester kedua api. Berarti ada politik naik. Maka Bapak Ibu saatnya untuk investasi pada saat ekonomi menurun. Pada saat ekonomi naik, jangan hati-hati tunda investasi. Tapi carilah investasi yang bijak. Itu yang penting. Mungkin kapasitas ekonomi, mungkin Bapak Ibu dari Asa Mandiri, ya itu lebih itu mengerti. Tapi saya secara apakah artinya antara si si air dan si logam ini akan terjadi kolaborasi atau justru akan terjadi kontroversi? Pasti nantinya akan, kalau air ini beriak, pasti logam itu akan mengalah. Kalau air ini tetap tenang, maka logam itu akan tetap memimpin. Oh, jadi apapun terjadi akan menguntungkan buat kita. Yang sangat menguntungkan kalau logam menghasilkan keuangan. Artinya perekonomian Indonesia akan naik, increase karena ada unsur logam. Air artinya Bapak Ibu tahu Nusantara ini penuh air. Artinya beliau juga akan mengatur semuanya ke sana ke sini. Maka kesempatan itu, karena kita ini nggak butuh, bukan masa perang, kita nggak butuh jenderal, kita nggak butuh siapapun, kita masa tenang. Tapi kita ini butuh ekonomi. Mau politik hancur, KPK penuh penjaranya nggak apa-apa. Yang penting ekonomi tetap naik. Betul Bapak Ibu? Ya, penting bisa untuk makan. Jadi setelah sorry tahun ini tahun yang bagus untuk investasi. Kapan Anda investasi saat ini? Ya, waktunya ada. Sektornya apa aja? Sektor yang paling menguntungkan adalah seperti ini. Kalau di tahun ini, ya, kayu, Udah bisnis. udah kayu. Semua yang berkaitan dengan kayu pasti menguntungkan, tapi tidak sekarang. Tahun depan akan lebih double. Ini rahasia ya, belum ada ngomong fungsi tahun depan, tapi ini saya beritahu yang ini di Kota Tarakan pertama kali. Tahun depan masih dengan kambing kayu. Artinya Perkebunan, ya, nah, perkebunan, percetakan, Ya. tekstil, floris. ya. Contohnya percetakan. Tahun ini politik, semua orang pamflet, cetak. Orang pada banyak buat buku. Anda ke Gramedia, banyak buku baru yang nggak jelas siapa penerbitnya, penulisnya. Kayu artinya sekolah-sekolah muncul, sekolah internasional, sekolah nasional. Kayu itu sekolah kesehatan, maka perhatikan kesehatan Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang paling kedua sektor yang tanah. Tanah ini jasa. Jadi tanah ini, ya, bicara soal tanah, kondisinya baik, rezeki, profit, stabil. Ya, tanah, ya, contohnya real estate masih pembangunan masih. Nah, ingat, beli tanah atau rumah itu selalu murah. Ya. 4M, 10M murah. 10 tahun lagi itu sudah terlalu murah. Selalu berpikir begitu. Nah, bicara soal air, asuransi salah satunya. Air ini contohnya water compass fire, artinya di semester kedua ada kuda api, kuda kayu unsur api. Semester kedua api, saatnya asuransi bekerja. Kenapa? Api di mana-mana, kecelakaan di mana-mana, kesehatan mulai terganggu. Api yaitu paru-paru, jantung, hati-hati tahun ini. Ginjal, peredaran darah,
kau kental darah dan sebagainya, tapi di semester kedua mulai kesehatan Anda terganggu. Ya. Asuransi water mengalahkan api, air mengalahkan api, saatnya Anda beli asuransi. Asuransi bukan sesuatu yang membuat kita besok kita mati, enggak, tapi membuat protection sewaktu jangan sampai memberatkan anak-anak kita. Itu yang paling penting. Nah, bicara soal logam keuangan, tahun ini ada tahun yang cukup bagus karena logam dibutuhkan api untuk mencair. Jadi artinya second best industry. Artinya keuangan tahun ini akan bagus kalau Anda sudah mulai investasi di tahun kuda. Maka tahun kambing depan Anda akan menghasilkan 2 kali lipat. Jangan sampai ketinggalan. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ada naga tanah, ya. Yang paling penting adalah naga air, guna air. Air itu mengatur dengan tanah itu sangat membantu. Maka harga properti luar biasa tinggi. Tahun ini kuda kayu dan tahun depan kambing kayu. Tahun ini kuda kayu unsur api, tahun depan kuda kayu, kambing kayu unsur tanah. Di mana tanah kembali akan meningkat. Ya, dengan proporsional. Nah, itulah kenapa ini Kalau yang fire element maka fire element. Nah, bicara soal fire element, pasar saham, entertain, ya, tahun ini cukup optimis, ya, tahun ini cukup optimis. Nah, tapi waspadai pengeluaran dan pendapatan terbatas. Waktu kemarin saya setting bursa efek Indonesia IDX, ya, logonya adalah saat itu waktu itu gambarnya merah. Saya setting desain kantor Pak Ito Wasito sebagai direktur utama IDX dan semuanya. Saya atur sejak 3 tahun. Apa yang terjadi? Bursa efek naik terus. Saya setting di situ unsur-unsur feng shui, yaitu apa? Kerbau, bullish. Itu kenapa pemimpin kita siu kerbau, karena kita lahir tahun 45 tahun ayam. Kerbau dan ayam itu hobi. Betul Bapak Ibu? kerbau ayam opek. Makanya tahun ini akan terjadi perubahan besar dalam ekonomi, dalam perekonomian. Sejak nanti akan dipimpin oleh Jokowi, akan menghasilkan suatu kolaborasi atau peraturan yang sangat mungkin nggak menyenangkan di awal. Perubahan itu paling ditakuti oleh orang yang statis, Tapi akan menguntungkan di masa depan. akan menguntungkan buat di masa depan. Oke. Ya, nah ini yang terjadi nanti. Yang kedua, nah, kayu api, logo, elemen Anda, kenali elemen Anda. Anda siu kerbau logam bukan berarti Anda lahir usaha harus logam. Tergantung jam lahir Anda. Jam lahir pagi, maka harus sesuatu yang menghasilkan logam, yaitu tanah, Anda properti, Anda sukses, sesuatu yang logika. Bukan berarti sesuatu yang Anda berkelinci kayu, berarti Anda harus usaha kayu. Bukan. Tapi kalau Anda lahirnya malam, itu pun berubah usaha Anda. Ya, jadi di Tiongkok di sana ada museum feng shui di kota Langzhou. Feng shui adalah budaya Tiongkok, bukan klinik tadi saya bilang, bukan mistik. Semua orang bisa belajar Bapak Ibu, tidak ada bakat apapun. Bakat indigo tidak ada, bakat prospektual, ya, Semua tidak ada ada. bulan Kristen. Semua seperti arsitektur, bahkan oleh Ontang pun ada ahli feng shui. Ya. Ya, sebagai ahli arsitektur. Ya, Dr. Mauro itu arsitek. Ya, sama Baik. sekali. Pak Yohan, Ya. ini pertanyaan terakhir. Baik. Kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini pengen konsultasi sama Bapak, itu bisa akses kemana? Karena kalau ketemu langsung susah kayaknya. Ya, jangan bilang susah. Oh ya. Ya, itu jangan bilang susah ya Bapak Ibu. Sekali Anda bilang susah, Anda akan susah selamanya. Selalu bilang gampang dan tidak gampang, mudah dan tidak mudah. Ya. Ya, jangan bilang jangan narkoba, itu narkoba. Ya, selalu berprestasi. Jangan bilang mudah, selalu bilang mudah dan selalu bilang tidak mudah. Hidup itu tidak mudah, tapi saya yakin di akhir hidup saya selalu dimudahkan oleh Tuhan. Selalu bilang, jangan bilang hidup itu susah. Bagi Anda di sini Bapak Ibu, malam ini berkumpul, selalu tanamkan hidup itu mudah. Maka Anda akan selalu dimudahkan.